tidak semua hal yang harus ditahu oleh istri. Oke. Ada hal-hal tertentu ya. Iya. Tetapi sifatnya tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Melki Satria, tentunya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan dalam segmen kajian mulia kali ini, tepatnya di Q&A, kita akan menanyakan kepada Ustadz Rasfiuddin ya, mengenai banyak hal tentunya, mengenai kehidupan, mengenai agama, dan lain-lain yang ditanyakan oleh para netizen, para pemirsa BMH TV di kolom komentar channel YouTube maupun saluran layanan BMH. Oke, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa nih Ustadz. Kita bisa bersilaturahim lagi ya. Walaupun di masa pandemi, alhamdulillah kita tidak memutus tali silaturahim ini. Alhamdulillah. Ustadz, kita ada beberapa yang bertanya nih Ustadz melalui channel YouTube kita dan juga layanan BMH. Kita langsung saja ya bertanya ke Ustadznya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan nih Ustadz. Oke, sudah siap Ustadz ya? Oke, Ustadz, ini ada yang bertanya. Nah, ini laki-laki yang bertanya nih Ustadz. Jika kita lupa tidak mandi wajib sebelum Jumatan dan tidak memungkinkan untuk mandi sebelum Jumatan, bolehkah Jumatan kita atau tidak? Ini sah atau gimana nih Ustaz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa BMH TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat pertanyaan tadi, kita bisa cerna dulu pertanyaannya. Kalau yang dimaksudkan adalah mandi wajib itu hal yang disunnahkan, ya, karena mandi sebelum Jumat. Ada mandi sebelum Jumat tapi sifatnya adalah yang sunnah, maka itu tidak mengapa. Dia tetap, karena ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu mandi. Ada karena dia mengantarkan jenazah, kemudian ada karena hijamah, kemudian ada karena Jumat, ada karena junub. Kalau yang ketiga ini kemudian mepet waktu sholat, dia boleh-boleh saja. Tetapi kalau karena junub, maka tidak sah sholatnya. Dia harus mandi terlebih dahulu, karena sifatnya adalah junub. Nah, kalau karena dia memang sudah dalam kondisi junub, dia tidak boleh melaksanakan sholat. In kuntum junuban fattaharu. Ketika kamu dalam kondisi junub, maka bersucilah. Nah, itu landasan dalilnya. Orang dalam keadaan junub tidak boleh melaksanakan sholat. Kalau yang dia maksud adalah yang pertama, yang tiga penyebab ini, karena mau Jumatan, karena jenazah, ataupun karena habis hijamah, itu kontennya ketika ada kondisi tertentu terjepit, dia boleh saja. Tapi ketika dia ini bersifatnya junub, maka dia harus mandi terlebih dahulu. Nah, itu solusinya gimana? Ini yang saya heran kenapa dia bisa lupa ya. Lupa belum mandi wajib. Nah, ini kalau sudah mepet gini gimana Ustaz? Jadi memang dalam kondisi-kondisi tertentu ada orang yang memang lupa. Misalkan dia kondisi tidur ya. Tidur kemudian mimpi. Mimpi kemudian ihtilam ya istilahnya ya dalam bahasa Arab itu. Makanya dalam sebuah hadis itu ketika dia mimpi kemudian keluar, maka dia wajib mandi sebelum melaksanakan sholat. Bagaimanapun kondisinya dia wajib mandi dulu. Wajib mandi dulu. Kemudian kalau nggak perlu mandi, bukan hanya sholat Jumat saja, semua sholat. Kalaupun dia terlupa, kemudian dia melaksanakan sholat, setelah sholat teringat, ternyata saya dalam kondisi junub, maka dia harus mandi kembali, bersuci, kemudian kembali mengulang sholatnya. Nggak bisa digantikan dengan tayamum. Kecuali kasus kayak gini, ganti tayamum, kondisi tidak ada air boleh. Kan ada kisah dalam di kitab Umdatul Ahkam juga disebutkan bahwa dulu ada tuh sahabat, karena tidak ada air, akhirnya dia berguling-guling di padang pasir untuk menggantikan mandi junubnya. Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, memberitahukan cukup dengan tayamum. Kalau memang tidak ada air ya. Kalau kayak kita di Indonesia kan air melimpah. Ya, maka
wajib mandi dulu. Oke, baik. Ya Ustadz, kita lanjut Ustadz. Ini ada yang bertanya lagi nih. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Nah, ini masih berkaitan dengan mandi nih Ustadz. Ustadz, bak mandi saya berukuran 1 kali 1 meter. Yang saya tahu, air tersebut bisa dipakai untuk berwudu jika ukurannya 1 kula Ustadz. Banyaknya 1 kula. Nah, ini apakah saya sah wudu saya atau tidak nih? Iya. Berwudu dengan air yang cuma 1 kali 1 meter ukuran bak mandinya. Ini bisa dibilang kontrakan minimalis Ustaz. Iya, baik. Ini tentang takaran air ya. Ketika air, ini tadi pertanyaannya bak mandinya yang sangat kecil ya, minimalis. Iya. Ya, kemudian memang dalam mazhab Syafi'i ada batasan-batasan air itu. Ada istilahnya apa namanya, kula. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada istilah ma'ul katsir dan al-ma' qalil. Kalau al-ma' qalil itu adalah 1 kula. Ya, apa yang di bawah tidak sampai pada 2 kula. 2 kula ke bawah itu yang 1 kula, itu disebut dengan air sedikit. Sedangkan dengan kulatain atau 2 kula, maka itu jumlahnya banyak, disebut ma' katsir, air yang banyak. Nah, status air ini sebenarnya ketika dia meskipun 1 kula, kalau dia tidak terkenai oleh najis, tidak terkenai oleh najis, maka airnya bisa saja dipakai untuk apa namanya, bertaharah. Ya, baik itu untuk berwudu maupun untuk mandi janabah. Kemudian yang ma'ul katsir, kulatain, kalau dia terjatuhi najasa, terkena najis, dia masih bisa dipakai bersuci. Statusnya tidak berubah najis ketika sifatul ma' lam yataghayyar. Sifat air itu tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, ya. Tidak berubah warnanya. Ketika hal itu tidak berubah, maka air itu masih bisa dipakai untuk berwudu. Sebenarnya itu saja yang membedakan ya. Kalau hitungannya 1 kulah itu terkena najis, berubah tidak berubah, tetap tidak boleh dipakai berwudu karena hitungannya sedikit. Kemudian kalau dia 2 kulah ke atas terkena najis tetapi tidak berubah 3 sifat air itu, salah satu dari 3 sifat air itu atau semuanya, maka dia tetap masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya, sekarang bertanya, kulah itu berapa takaran, berapa liter? Nah, kan jadi pertanyaan juga. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh wa Adillatuhu sudah menjelaskan itu ya. Tusawi baina mi'atain wa sab'in liter. Beliau menyampaikan kalau 2 kulah itu setara dengan 270 liter. Ya, tinggal dibagi 2 saja. Bagi 2-nya 270 itu 1 kulah berarti ya. Iya. Karena 2 kulah beliau menyamakan dengan 270 liter air. Oke, baik. Jadi ditakar aja nanti air baknya seperti apa ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, kalau ini Ustaz, boleh nggak kita berwudu dengan air sungai yang mengalir gitu Ustaz? Sangat ya. Ya, sangat bisa. Tapi kan kita nggak tahu di sananya ada yang orang buang kotoran atau gimana nih Ustaz? Ya, karena jumlahnya besar ya air itu. Asal jangan langsung kotoran yang kita pakai. Ya, selagi airnya yang mengalir itu boleh saja karena memang jumlahnya banyak. Oke, siap. Nah, ini Ustaz, pertanyaan lagi nih Ustaz. Ini permasalahan rumah tangga nih Ustaz. Ustaz, suami saya tidak mengizinkan saya untuk melihat isi HP-nya dan itu menimbulkan rasa kecurigaan untuk saya. Apa yang harus saya lakukan karena saya selalu berpikir negatif nih dengan suami saya. Wah, Masya Allah. ini kepo nih Ustaz dengan isi HP suaminya. Ini pulang kerja ngapain aja nih suaminya gitu ya. Ini gimana nih Ustaz solusinya? Baik, ini juga Masya Allah ya, persoalan rumah tangga yang juga harus menjadi perhatian kita semua. Ya, tentunya terlebih lagi kita yang sudah punya pasangan hidup. Namanya keterbukaan, saling percaya, itu memang harus diolah dengan baik. Ya, istri-istri Nabi itu pernah cemburu, Bahkan sebuah kisah Aisyah radhiyallahu anha itu kan pernah membanting
piring makanan karena cemburu. Ya. Kalau istri-istri kita sekarang itu cemburu dengan berbeda sebab. Kalau dulu jelas ya. Sekarang ini penuh dengan tanda tanya. Nah, ini juga sebelum kita jawab, memang sekarang ini sangat era sekarang ini sangat perlu ya, sangat penting keterbukaan antara suami dan istri. Tapi memang ada juga batasan-batasan. Tidak semua hal yang harus ditahu oleh istri. Ada hal-hal tertentu ya. Tetapi sifatnya tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Nah, ini juga menjadi PR kita tentunya. Sebenarnya seorang istri juga kalau ada hal yang sudah di luar kayak misalkan gini, kalau kita lihat kajian dalam harta ya, harta benda, saya tarik ke harta gini, misalkan ada perbedaan memang, mana yang menjadi miliknya istri, mana yang menjadi miliknya suami, mana menjadi milik bersama. Ya, kalau ada hak-hak tertentu yang disembunyikan oleh suami, itu menjadi haknya suami. Ya. Tetapi dalam waktu seperti sekarang ini memang sekali lagi keterbukaan itu memang harus ada, pemiliki ya. Ya, wallahu a'lam bishawab, ini memang harus merujuk juga ke ahli psikolog, ahli keluarga khusus. Untuk membahas poin ini. Baik, itu dia pemirsa BMH TV. Ya, kalau bisa damai-damai aja lah ya. Saling terbuka. Karena mungkin suaminya khawatir juga, wah ini kerjaan sudah menumpuk di sini, kita pusing baca WhatsApp gitu kan. Nah, istri buka WhatsApp dia makin pusing kan, ya pusing sekeluarga nanti jadinya ya. Jadi ya saling kerjasama aja lah gitu ya. Ustadz, terima kasih Ustadz sudah berbagi. Mungkin ada Ustadz yang mau disampaikan pesan-pesan lah untuk keluarga-keluarga dari pemirsa BMH TV Ustadz ya. Ya, untuk keluarga BMH keluarga pemirsa BMH TV ya, keterbukaan, saling percaya, husnuzon itu terus dibangun. Jangan yang ditumbuhkan itu adalah negatif thinking kepada pasangan hidupnya. Seharusnya yang harus ditimbulkan adalah pemikiran-pemikiran positif. Ya, jangan ada kecurigaan yang sifatnya berlebihan. Ya, agar keharmonisan keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Siap. Terima kasih Ustadz Rasfi sudah berbagi bersama kita semua. Mudah-mudahan sharing-sharing ini bisa bermanfaat ya, dan juga keluarga-keluarga yang ada di sana juga semakin harmonis, tidak ada permasalahan, dan juga semakin berkah keluarganya. Nah, itu dia bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe channel BMH TV, di like, komen, dan juga di share. Mudah-mudahan bisa bertambah banyak view-nya, dan juga bisa bertambah banyak pula pahala jariahnya untuk kita semua. Dan bagi sahabat juga yang mau bertanya-tanya juga bisa melalui chat, melalui kolom komentar yang ada di bawah ini, dan juga melalui layanan BMH tentunya. Kunjungi juga website kami www.bmh.org.id untuk melihat update dari perkembangan penyaluran BMH atau mengenai tentang BMH juga. Baik, Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya Ustadz ya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.